Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sukmadi dengan NIM 22110079, mahasiswa Anperti Cikarang. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang ide digital bisnis dan fintech yang berjudul Kuliner Gen Z ID. Tugas ini untuk memenuhi UAS dari dosen saya, Bu Listia. Di sini Kuliner Gen Z ID ini saya bekerja sama dengan rekan saya Angelica Jessica Embelodes. Baik, untuk latar belakang Kuliner Gen Z ID, digital business and fintech berbasis aplikasi dan website. Kuliner Gen Z ID adalah bisnis digital yang berbasis aplikasi dan website yang menyediakan layanan pemesanan makanan dan minuman yang sedang populer di kalangan Gen Z, seperti seblak, boba, Thai tea, Korean street food, rice bowl, dessert box, dan kuliner kekinian lainnya. Platform ini mendukung pembayaran digital seperti e-wallet, QRIS, dan vintage payment, serta berfokus pada pemberdayaan UMKM kuliner lokal. Lalu, untuk visi dan misi. Visinya tersendiri yaitu menjadi platform digital kuliner terdepan bagi Gen Z di Indonesia yang menghubungkan tren makanan kekinian dengan UMKM lokal melalui teknologi digital dan sistem pembayaran vintage yang modern, mudah, dan aman. Lalu, untuk misinya, yaitu yang pertama menyediakan platform pemesanan kuliner kekinian yang praktis, cepat, ramah untuk Gen Z. Lalu yang kedua, mendukung dan memberdayakan UMKM kuliner lokal agar mampu bersaing di era digital. Untuk selanjutnya, mengintegrasikan pembayaran digital dan vintage untuk transaksi yang aman dan efisien. Lalu selanjutnya, menghadirkan pengalaman pengguna yaitu UI dan UX yang menarik, interaktif, dan personal. Lalu yang terakhir, mengikuti dan menciptakan tren kuliner digital melalui konten kreatif dan inovatif. Lalu untuk platform dan layanan digital kuliner Gen Z ID. Untuk platform digital kuliner Gen Z ID yaitu ada UI UX, digital payment, dan sebagainya yang tertera di gambar. Lalu untuk strategi pemasaran kuliner Gen Z ID berfokus pada pendekatan digital, gaya, komunikasi, dan dekat dengan Gen Z. Untuk yang pertama, digital marketing melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, atau X yang dulunya Twitter. Lalu yang kedua, influencer dan micro-influencer marketing atau food blogger Gen Z. Lalu selanjutnya untuk promo, gamification, cashback, flash sale, spin reward, and voucher. Untuk selanjutnya, program loyalitas, yaitu poin pembelian yang bisa ditukar dengan makanan. Untuk yang terakhirnya, kolaborasi UMKM dan brand lokal. Lalu, untuk target pasar di sini, kita ada di anak muda yang aktif di sosial media, lalu untuk yang pelajar dan mahasiswa,
lalu untuk pekerja kantoran, dan pencinta kuliner. Lalu untuk riset pasar yang dilakukan untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan Gen Z. Yang pertama, target pasar Gen Z usia dari 15 sampai 27 tahun. Untuk metode risetnya, survei online melalui Google Form, Instagram, atau polling. Untuk selanjutnya, analisis tren makanan yang viral di TikTok dan Instagram. Lalu observasi kompetitor, yaitu maksudnya seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Lalu untuk hasil risetnya, Gen Z menyukai makanan viral, harga terjangkau, dan promo. Lalu pembayaran non-tunai maupun pilihan utama, maksudnya menjadi pilihan utamanya. Lalu di sini untuk konten pemasaran dibuat kreatif, ringan, dan mengikuti tren. Yaitu untuk video pendek, Reels atau TikTok, review makanan, ASMR, POV jajan. Lalu selanjutnya, konten interaktif, polling, challenge, meme kuliner. Selanjutnya, story UMKM, misalkan cerita di balik penjual lokal. Lalu selanjutnya, konten edukasi, rekomendasi kuliner hebat, menu favorit untuk Gen Z. Lalu di sini tertera UI dan UX. UI dan UX pada kuliner Gen Z dirancang khusus untuk karakter Gen Z yang menyukai tampilan visual menarik, proses cepat, dan pengalaman yang personal. Untuk desain UI dan UX disesuaikan dengan karakter Gen Z. Lalu tampilan minimalis, colorful, dan modern. Untuk selanjutnya, navigasi sederhana dan cepat, lalu fitur favorit dan rekomendasi personal. Lalu dark mode, yang selanjutnya proses checkout cepat, 1-2 kali klik itu langsung oke maksudnya. Lalu untuk SEO, Search Engine Optimization. SEO digunakan agar website kuliner Gen Z ID mudah digunakan di Google oleh target pasar. Yang pertama, keyword utama, kuliner Gen Z, makanan kekinian, jajan viral, seblak terdekat, boba online. Untuk konten SEO, artikel dan blog tentang tren kuliner dan UMKM lokal. Untuk SEO lokal, pencarian berdasarkan lokasi pengguna. Lalu optimasi website, yaitu mobile friendly, loading cepat, URL sederhana. Lalu untuk manfaat, meningkatkan traffic, brand awareness, and pemasaran. Lalu di sini untuk copywriting, kuliner Gen Z ID. Copywriting digunakan untuk menarik perhatian Gen Z dengan bahasa santai, singkat, dan persuasif. Gaya bahasa santai dan relevable. Lalu mengikuti tren Gen Z yang selanjutnya jelas dan to the point. Contoh copywriting, misalkan lagi lapar, jajan viral, tinggal klik. Lalu seblak pedas, boba manis, semua ada di kuliner Gen Z ID. Lalu jajan kekinian, bayar Charles. Lalu promo hari ini jangan sampai kelewatan. Lalu untuk call to action atau CTA, yaitu pesan sekarang, jajan sekarang, cek menu favoritmu. Yang tertera seperti ini.
Lalu untuk contoh email marketing, misalkan, hai Kak, selamat datang di Kuliner Gadget ID, platform digital kuliner khusus untuk kamu yang cinta jajan kulineran. Mulai dari seblak, boba, Korean street, dan sebagainya. Dengan proses yang cepat, aman, dan praktis. Lalu, untuk sebagian member, kamu dapat voucher, cashback, pay point. Yuk pesan kuliner sekarang gitu. Salam hangat, tim Kuliner Gadget ID. Untuk contoh yang keduanya, melakukan jajanan pada hari ini, jajanan tanpa mikir mahal nih. Misalkan ada flash sale, cashback 50%, diskon boba, berlaku untuk kredit atau e-wallet. Tinggal klik pesan sekarang. Contohnya ya seperti itu. Lalu untuk data analisis, data transaksi, yaitu indikatornya menu terlaris, misalkan seblak, mozzarella, boba sugar. Lalu jam order tertingginya misalkan di sekitaran jam 18 sampai 21. Metode bayarnya ada Kris, GoPay, OVO, ShopeePay 10% ada potongannya misalkan. Untuk rata-rata transaksinya 35.000 sampai 60.000. Lalu untuk strategi datanya misalkan 70% user aktif per malam ini. Strateginya user notifikasi promo di jam 17.30 misalkan. Untuk menu pedas paling laku. Untuk campaign. Lalu selanjutnya pengguna 18 sampai 12 dominasi dessert. Lalu untuk promo street student deal misalkan Kris paling sering digunakan. Kerjasama cashback untuk bank dan e-wallet. Nah, untuk online advertisingnya ada di TikTok, Instagram, Google Search, ADS, lalu influencer ADS untuk atau AD retargeting misalkan. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulan dari bisnis kami yaitu Kuliner Gadget ID merupakan inovasi digital bisnis berbasis vintage yang menggabungkan tren kuliner kekinian dengan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan Gen Z dan pekerja muda melalui platform aplikasi dan website. Kuliner Gadget ID menghadirkan layanan pemasaran makanan yang praktis, cepat, dan didukung sistem pembayaran digital yang aman. Dengan strategi pemasaran digital, konten kreatif UI UX yang ramah Gen Z, SEO, copywriting, email marketing, serta analisis dan online advertising, Kuliner Gadget mampu menjangkau target pasar secara efektif. Selain itu, platform ini juga berperan sebagai wadah pemberdayaan UMKM kuliner lokal agar dapat berkembang dan bersaing di era digital. Secara keseluruhan, Kuliner Gadget tidak hanya menjadi solusi pemasaran makanan, tetapi juga ekosistem digital kuliner gadget yang berkelanjutan, inovatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi vintage saat ini. Baik, demikian presentasi untuk ide digital business and vintage dari kelompok kami. Saya Diki Duskumadi dan kawan saya Angelica Jessica. Baik, terima kasih untuk dosen saya Bu Listia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.